Selambi FM Syedaralun, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam talk show interaktif bekerja sama dengan pemerintah Aceh dengan tema Jalur Rempah Aceh dalam perspektif budaya. Dan pastinya Syedaralun masih bersama Bapak Dr. Bustami Abu Bakar M.Hum selaku Sekretaris Asosiasi Antropologi Indonesia Pemda Aceh, dan juga Ibu D. Kemalawati selaku penerima Anugerah Budaya Syah Alam Pekan Kebudayaan Aceh tahun 2018. Ya, Syedaralun, Anda juga bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini via telepon ke 0651 637172 atau juga bisa WhatsApp Syedaralun ke 0811 68 9020. Saya ulangi sekali lagi, Syedaralun, Anda juga bisa telepon ke 0651 63 7172 dan juga WhatsApp ke 0811 68 9020. Ya, Syedaralun, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana awalnya program Jalur Rempah Aceh ini bisa ada dalam program pemerintah Aceh. Dan tentunya ini pasti ada program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Aceh. Mungkin boleh tolong Ibu jelaskan bagaimana apa saja program-program dari Jalur Rempah Aceh yang ditetapkan dalam pemerintah Aceh. Silakan Ibu. Baik, Jalur Rempah ini diperkenalkan ke Aceh itu pada 2020 ya, akhir 2020 oleh UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya, perpanjangan tangan dengan kementerian seperti yang disampaikan Pak Bus tadi. Nah, ketika pemerintah Aceh menyambut itu, pemerintah Aceh juga melihat adanya sinergi nanti program dari pemerintah Aceh dengan program dari pusat. Nah, kita lihat tahapan dari pemerintah pusat awalnya. Apa tahapan pemerintah pusat? Nah, pemerintah pusat pada tahun 2020 itu baru dalam penetapan lokasi, mereka baru penyusunan database dan pendalaman konsep itu pada 2020. Jadi dari awal mereka sudah mulai ini, dan setelah penetapan lokasi titik-titik tadi itu sampailah ke kita pemberitahuan bahwasanya ada program Jalur Rempah. Nah, pada 2021 pemerintah pusat itu melanjutkan pengembangan database-nya, kemudian mereka mulai menyusun dosir, kemudian melakukan kerjasama antara daerah itu masih setiap titik-titik ini dilakukan kerjasama. Salah satu nanti ada penelusuran titik Jalur Rempah itu melalui kapal Dewa Ruci. TNI Angkatan Laut, dan itu mungkin titik yang akan dituju itu kalau di Aceh akan dituju di Samudra Pasai ke sana. Bukan di Banda Acehnya, Lok Semawe ya, pelabuhan di Lok Semawe. Jadi tujuannya itu kan sebenarnya Samudra Pasai, titik Samudra Pasai. Nah, ketika itu datang, apa yang harus kita lakukan? Nah, pemerintah daerah dengan bekerja sama dengan BPNB itu, karena mereka sudah melakukan tahapan pada saat itu akan dilakukan karavan budaya. Jadi kita itu harus mengisi ketika tamu kita datang itu kita harus mengisi dengan kebudayaan kita. Nah, itu pada 2021. Nah, itu kerjasama pemerintah pusat dengan daerah. Nah, kita apa yang kita lakukan pada 2021? Kita melakukan kajian ilmiah pertama. Itu yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwasanya Jalur Rempah Aceh itu benar adanya fakta atau mitos ya. Nah, ini kita dalam rangka sosialisasi sebenarnya, sosialisasi Jalur Rempah, sehingga kita dalam waktu dekat bulan depan April kita sudah akan melakukan seminar Jalur Rempah itu dengan temanya itu keren temanya, Jalur Rempah Aceh fakta atau mitos. Nah, itu kenapa? Karena kita merasa banyak sekali sebenarnya peninggalan yang kita abai pada waktu dulu, sehingga sekarang kita mau cari bukti itu untuk mengisi ke dosir agak susah. Nah, itulah perlu adanya kajian ilmiah, kemudian perlu adanya kampanye seperti kata Siva tadi, bahwasanya Sita ya, banyak masyarakat yang belum tahu tentang Jalur Rempah itu apa. Nah, sementara Jalur Rempah itu sudah terkenal sejak abad ke-16. Nah, tetapi peninggalan itu, nah
BPCB sudah melakukan kajian, mereka sudah buat satu film dokumenter tentang jejak-jejak sejarah peninggalan nisan, batu nisan. Nah itu sudah dilakukan di Malikul Saleh, itu sangat banyak. Tipe-tipenya sudah terlihat di situ. Nah itu sudah dilakukan oleh BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah kemudian apa lagi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, karena sebagian sudah dikerjakan. Selain kampanye, terus kajian ilmiah, kita sosialisasi. Yang paling menarik adalah karena Aceh ini punya pekan kebudayaan Aceh. Nah, kenapa saya punya banyak identitas ini sebenarnya, tapi pada saat ini saya ingin menyatakan kepada masyarakat Aceh bahwasanya kita itu budayawan Aceh itu dihargai. Pada saat kapan Pekan Kebudayaan Aceh, dengan beberapa nama, salah satu seperti yang saya dapat pada tahun 2018 itu adalah penerima Anugerah Budaya Shah Alam. Nah, kenapa? Inilah dia. Karena budaya Aceh itu luar biasa. Nah, pada PKA itu juga nanti kita ingin jalur rempah ini menjadi tema Pekan Kebudayaan Aceh ke depan. Nah, kenapa? Karena kuliner kita diakui dunia, bahasa kuliner kita itu luar biasa. Karena apa? Karena rempah-rempahnya. Nah, semua yang ada, mie Aceh terkenal karena apa? Rempahnya juga. Bukan sekedar mie Aceh. Kenapa? Mie kan banyak di mana-mana. Mie Aceh terkenal karena ada rempah-rempahnya di sana. Nah, sehingga Pekan Kebudayaan Aceh ini menjadi sangat menarik dikolaborasikan dengan jalur rempah nanti. Itu kan menjadi bagian ketika kita mengisi dossier lagi. Ada dokumen di situ, ada foto-fotonya, ada film-filmnya tentang budaya. Kemudian apalagi yang paling penting setelah kita tahu ini, kita sudah kampanye jalur rempah ada, harus ada satu regulasi sehingga kita bisa melakukan sesuatu tapi ada aturannya. Kita mengatakan begini begitu tapi tidak punya aturan. Nah, itu yang akan dilakukan oleh pemerintah Aceh, sehingga kalau nanti ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, ada yang kita pegang aturannya. Jadi tidak sembarang kita melakukan satu kegiatan, walaupun ini sebenarnya tahap ke depan ini sebenarnya besar sekali jalur rempah. Nanti Pak Bus akan menyampaikan salah satu itu ke bidang pariwisata. Pariwisata, misal orang mau ke Malikul Saleh lihat apa? Sekarang yang paling jelas kita bisa lihat adalah batu nisan yang beda dari tempat lain. Itu menjadi kunjungan wisata yang sangat menarik. Nah, untuk pemerintah Aceh ya seperti itu, akan melakukan dokumentasi setelah pada 2021-2022 sudah kampanye, sudah ada kajian, nanti menjadi dokumen masuk ke dossier pemerintah pusat. Nanti ini Aceh menjadi bagian dari pemerintah pusat, menjadi jalur rempah dunia, warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, itu mungkin nanti lengkapnya mungkin Pak Bus ya. Ya, tentunya ada 5 program ya tadi ya. Ya, 5 program. 5 program yang pastinya tidak hanya untuk memajukan Aceh saja, tapi juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat kita bagaimana jalur rempah Aceh itu, dan tentunya untuk mengingatkan kita kembali. Ya, penyadaran ini sebenarnya kembali. Kan awareness ya, pada tahun awareness, maksudnya kita harus sadar loh, kita itu besar dulu. Nah, kita nggak boleh tahu cuman Aceh yang ada konflik. Aceh itu besar, dengan ladanya saja sudah luar biasa. Dengan arah angin aja dulu orang berhenti di Aceh lama, mau naik haji pun harus berhenti di Aceh. Karena apa? Karena dulu tidak ada mesin, jadi nunggu angin yang pas untuk kita bisa berlayar ke Arab Saudi sana. Jadi itu luar biasa. Jadi sebenarnya sangat menarik ya, apalagi kita memiliki banyak kekayaan dan tentunya dalam bidang kebudayaan, dan ini berkaitan dengan bidang kebudayaan. Boleh mungkin tolong dijelaskan Bapak, bagaimana kaitannya antara jalur rempah Aceh dengan kebudayaan? Bagaimana kaitannya antara ini? Boleh silakan Bapak. Ya, terima kasih. Pertama mungkin tadi terlupakan saya sampaikan bahwa, dan ini berkaitan juga dengan kebudayaan, bahwa ketika BPNB tadi disebut dengan BPCB mengajukan ini kepada pemerintah Aceh, 2 lembaga pemerintah ini kemudian mengajak, karena ini berkaitan sekali dengan kebudayaan, 3 organisasi profesi di Aceh. Ada, makanya saya agak jauh terlibat dalam kegiatan ini. Ada Asosiasi Antropologi Indonesia sebagai mitra dari BPNB dan BPCB juga diajak. Kemudian ada Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia (ATL), dan ada Masyarakat Sejarawan Indonesia.
Nah, tiga ini yang menjadi penopang, termasuk katakanlah merumuskan draft awal bagaimana yang kemudian akan kita ajukan kepada pemerintah Aceh, sehingga melahirkan 5 program besar yang tadi disampaikan oleh Bu KD Kemalawati. 5 program ini tentu katakanlah misalnya bidang kajian tadi disebut seminar, akan ada banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang terkait dengan 5 bidang ini. Nah, lalu kemudian kaitannya apa hubungannya dengan kebudayaan? Kita ingin katakan bahwa sebenarnya hakikat daripada jalur rempah itu adalah hubungan antar manusia yang mewarnai peradaban. Kan seperti itu. Artinya kenapa bisa ada jalur rempah? Jalur rempah bermakna ketika ada jalur rempah, berpindah manusia atau berpindah barang komoditas rempah dari titik A ke titik B, sama dengan di sana juga terjadi migrasi manusia. Nah, migrasi manusia tadi dikatakan adalah ketika orang mencari rempah, katakanlah di Aceh misalnya, orang tentu zaman dulu itu kan menggunakan kapal misalnya. Kapal itu tentu pertama untuk berangkat kembali, ketika dia misalnya datang dari benua mana, dari negara mana, sampai kemudian mendarat di Aceh. Ketika dia tiba, dia tidak kemudian serta-merta berangkat lagi. Dia harus mengisi lagi komunitas dari Aceh untuk dibawa ke negara-negara lain. Itu butuh waktu. Kemudian tergantung dengan arah angin, tergantung dengan bagaimana pasang laut dan sebagainya. Karena mungkin kan teknologinya tidak secanggih sekarang. Nah, tentu mereka butuh berbulan-bulan mereka menetap di Aceh. Nah, dalam proses berbulan-bulan ini tentu terjadi proses perkembangbiakan kebudayaan. Bahkan orang saling kawin mawin, ya, orang menikah di sini, kemudian tentu akan terjadi percampuran kebudayaan. Satu. Nah, ini yang pertama. Percampuran kebudayaan ketika misalnya katakanlah hubungan pernikahan misalnya terjadi pernikahan katakanlah orang India dengan orang Aceh, tentu akan mempengaruhi pada berbagai aspek kehidupan termasuk makanan. Bagaimana kemudian orang memperkenalkan, kalau misalnya orang India, saya lebih suka misalnya harus bawang bombay. Dari mana carinya? Nah, ini sudah mulai terjadi ini. Jadi intinya adalah, nah, bagaimana kita bisa melihat sejauh mana jalur rempah yang dilalui tentu akan sebanding dengan sejauh mana peninggalan kebudayaan yang kita miliki, katakanlah dari segi bahasa. Bagaimana bahasa Aceh bercampur dengan bahasa Cina, bercampur dengan bahasa katakanlah Cawan, Tanca misalnya, bercampur dengan bahasa Arab Sikin, bercampur dengan bahasa Inggris Rod misalnya. Ini menunjuk bahwa ada terjadi pencampuran ini, dan ini terjadi pada masa itu. Jalur laut adalah jalur yang paling favorit, jalur rempah ini, Pak. Ini satu. Yang kedua, kita melihat kekayaan rempah Aceh hari ini. Bagaimana masakan-masakan Aceh, katakanlah, mohon maaf tanpa bermaksud untuk menyudutkan atau membanggakan satu etnik tertentu. Misalnya bandingkanlah makanan kita dengan makanan etnik Jawa misalnya. Makanan kita sangat kaya dengan rempah. Nah, karena memang menunjukkan bahwa kebudayaan kita itu adalah kebudayaan rempah ini. Lalu kemudian bagaimana, apakah kemudian jalur rempah ini hanya dilakukan kait dengan program tadi untuk membangkitkan kesadaran sejarah, lalu kemudian kita terjebak kepada romantisme sejarah masa lalu? Tentu tidak seperti itu. Saya melihat 5 program ini akan nanti mewujud dalam 3 stage, 3 tahapan yang besar. Pertama adalah ada kajian tadi. Nah, kajian ini adalah untuk membuktikan bahwa benar Aceh ini adalah jalur rempah, bahwa pusat perdagangan dunia. Bahwa Aceh ini bisa dibuktikan melalui kajian-kajian seminar tadi, nanti ada riset, ada macam-macam, bahwa benar bahwa Aceh ini adalah jalur, bisa kita buktikan secara akademik. Dan titik-titik mana saja tentu pemerintah pusat boleh saja titik awalnya ada 2 titik. Sebenarnya di Aceh kita akan temukan ini bukan variabel tunggal. Dia nggak akan mungkin tanpa ada pelabuhan-pelabuhan lain penopang. Saya kira tidak kurang dari mungkin ada 19 titik yang kita identifikasi di Aceh, ya, sepanjang pesisir barat selatan dan sepanjang utara dan timur Aceh. Ya, itu semua akan dikaji nanti titik-titik yang dilalui ini. Ini akan menjadi kajian sejarah, kajian akademik yang bernuansa sejarah tentu saja. Lalu untuk apa
Lalu bagaimana apa yang tersisa dari titik, misalnya katakanlah tadi kenapa harus Lok Semawe, padahal Lok Semawe secara ini tidak masuk dalam 2 titik itu di Aceh, tapi kenapa Dewa Ruci harus melalui Lok Semawe? Ini kan Harus kondisi singgah. sekarang. Singgah di Lok Semawe. Kondisi sekarang Samudra Pasir tidak memungkinkan untuk disinggahi oleh, mungkin karena faktor macam-macam ya. Nah, tetapi Lok Semawe dalam jalur rempah nasional tidak masuk, tapi Dewa Ruci akan singgah di sana, tidak ada masalah. Lalu Samudra Pasir, apa yang tersisa dari Samudra Pasir itu? Apa yang tersisa dari pelabuhan di Banda Aceh? Apa yang tersisa dari Kuala Bate, dari Meredu, dari 19 yang saya sebutkan tadi? Baik. Jadi ini yang perlu direvitalisasi. Apakah kemudian akan dibangun misalnya? Saya berkeyakinan seperti itu. Apakah akan dibangun kembali semacam monumen dan sebagainya? Lalu yang ketiga ke masa depan. Berarti semua ada berapa berarti Pak? Paling kurang 3 masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Baik, kita akan melanjutkan untuk bagaimana untuk tahapan ke masa depannya ya Bapak dan Ibu. Ini sangat menarik nih Syedara Alun. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.